Bias, gimana kabarnya? Gimana kabar? Gimana kabar? Baik, baik. Samaan. Baik, Sama. baik, luar biasa, luar biasa. Mhm. Oke. Nah, Ya, oke, ini kan Bias, saya sebutnya pekerja seni lah ya. ya, boleh dibilang begitu. Bila gitu ya di dunia hiburan. Nah, ini sekarang kan dengan kondisi sekarang eh, Ya, otomatis berbagai ya, event segala macam kan lagi off lah istilahnya, lagi berhenti lah ya gitu. Hmm, Semua. Terus aktivitasnya apa nih ya, kebanyakan? ya. Mhm. Kalau untuk sekarang sih aktivitasnya ya masih apa kan kebetulan juga selain memang pekerja apa istilahnya kayak kita bilang ya pekerja seni lah ya. Hmm. Kita entertainment kalau untuk aktivitas event sih kebetulan kan kayak apa dipospon jadinya Hmm. ada beberapa yang di cancel ada sedikit yang di cancel syukurnya sedikit yang di cancel dan ya artinya hampir semua event itu dipospon jadi tahun depan karena kan Hmm. ya dampaknya ini COVID ini juga ya lumayan luar biasa tapi juga apa sekarang untuk aktivitas sih masih kerja dari rumah jadi Hmm. mempersiapkan untuk event-event ke depan, terutama event-event yang dipospon itu. Hmm. Jadi event-event yang dipospon, jadi kan apa namanya kita juga di organisasinya saya kan organisasinya Blias namanya Akustika Bali kan gitu. Hmm. Jadi Hmm. Hmm. Akustika Bali itu selain selain apa namanya dia dia eh, apa spesialisasinya sih lebih ke event-event. Hmm. Jadi tapi kebanyakan kita lebih kayak ke penyedia untuk bandnya, jadi terus Hmm. habis itu kan produksi dan talent-talent yang lain. Hmm. Jadi sekarang fokusnya itu Blias sama tim ya sekarang ya fokusnya untuk eh, ini event yang tahun depan. Jadi Hmm. mempersiapkan event yang dipospon tahun ini Iya, jadi tahun depan itu. iya, iya. Jadi ya itu sih sama paling kesibukannya ya di rumah Hmm. bareng ya ngempu lah Ngepu. ngempu. Terus 3 ekor ya katanya tadi ya. Iya 3 ekor baru ya baru 3 ekor. Baru 3 ekor, berencana nambah lagi. Nggak tahu mudah-mudahan aja nggak tahu lah gimana ya. Ya. Jadi Ya apa? Oh, berarti Blias juga apa namanya? Semacam agensi juga ya? ya bisa dibilang agensi cuman Hmm. kita sih lebih kalau dibilang ke agensi sih soalnya kalau apa ya mungkin kalau kalau kita bilang untuk bahasa sekarangnya tuh mungkin kayak apa ya lebih ke manajemen ya Hmm. atau konsultan ya manajemen manajemen ya jadi konsultasi buat event juga Hmm. ya jadi kayak gitu Hmm. gitu tapi Oke. belum bergerak di wedding organizer-nya karena passionnya memang masih di musik gitu jadi bukan Hmm. di wedding secara keseluruhan tapi di musiknya lebih kayak di bagian ininya lah di bagian kayak Hiburannya. produksi sama talent ya Oke. hiburannya Hmm. 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 ya kurang lebih sih seperti itu Oke. Syukurnya ya juga hanya tertunda ya. Tahun depan masih istilahnya event-event ya job masih. Oke. masih Siap. cukup lancar tahun depan ya. Ya, ini kan udah lama Hmm. nih karena saya udah lama nggak ketemu sama Blia segala macam. Kita kan Ya. apa ya, banyak sekali sekarang kawan-kawan itu yang nostalgia karena ya Ya. posting foto-foto masa lama. Ya, Blia ya, sendiri ya. masih pernah apa namanya? Karena kebanyakan di rumah begitu, pernah Ya. keingat masa-masa dulu gitu waktu remaja awal-awal karir nyanyi gitu. Oh, ya. Kalau yang itu, kalau untuk awal kayak karir nyanyi, dulu kan waktu awal sekali sih, emang dari kecil suka nyanyi sih, emang dari Hmm. kecil. Jadi pada saat mungkin balita sih seingatnya sih balita yang paling tak inget banget di memori itu jadi di bawah 5 tahun itu udah kayak seneng nyanyi gitu jadi Hmm. ya artinya seneng nyanyi terus kebetulan juga apa namanya adalah sedikit darah gitu jadi darah seni memang ada orang tua juga terutama dari Hmm. keluarga ibu itu
cukup kental darah seninya, cuman lebih ke seni tradisi. Tapi seni suara juga iya sih, keroncong, pop, Ya. gitu. Oh, Ya, dari jadi ibu ya berarti ya selama ini turunnya. ya keluarganya ibu. Kalau keluarganya bapak sih, bapak aja yang memang cukup aktif main musik dan memang nyanyi gitu. Jadi bapak dulu pemain drum. Jadi pertama kali ya, jadi setelah nyanyi itu malah belajar alat musik yang pertama tuh drum, belajar sama bapak gitu. Ya, Dan akhirnya pegang mic begitu ya. iya drum dulu, habis itu terus belajar gitar, terus belajar bass. Terakhir karena pada saat apa namanya, jadi tahun 2004 itu kan cerita dikit ya. Jadi tahun 2004 itu ada audisi pada saat itu namanya Gita Bahana Nusantara. Jadi Gita Bahana Nusantara itu kayak paduan suara nasional. Ya, Jadi betul. dikumpulinnya dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Jadi kebetulan, tapi melalui proses audisi dulu. Dan pada saat itu kebetulan saya menjadi salah satu peserta yang lolos dari Bali. Jadi pada saat audisi kalau nggak salah ada mungkin seingat saya ada sekitar 70-an orang atau 80-an orang, dan yang lolos tuh cuma 6 orang, termasuk saya. Gitu. Dan saya nonton waktu itu mengisi acara 17 Agustus ya. Ya, betul sekali ya pada saat itu. Karena adik saya yang bertugas sebagai petugas pasukan 8 ya, kayak nonton. Nggak ngeh ya berarti ya. Berarti nggak ngeh. Ya nggak ngeh karena jauh banget tempatnya waktu itu kan. Kalau paduan suara kan dia di sendiri agak jauh tempatnya, sama dari tiang bendera tuh jauh banget. Oh, jauh ya? Saat itu. Jauh soalnya ke Istana Merdeka. Ya, jadi jauh banget. Kita ada di kayak ditutupin tenda gitu, semacam kayak tenda yang hampir full dah sampai ke belakang gitu. Jadi tapi jauh tempatnya karena emang kan pada saat itu sih seingatnya tuh masih dalam satu area, cuman berjauhan banget. Jadi nggak ngeh banget. Saya pribadi kaget loh waktu itu, karena kan konsen saya adalah menyaksikan adik yang bertugas sudah sebulan lebih nggak ketemu karena dia di karantina kan. Dan saya mau berangkat ke Jawa waktu itu untuk kuliah. Nah, tiba-tiba waktu yaitu menyanyikan lagu-lagu Nusantara, paduan suaranya kan disorot tuh sama kamera. Wah, yang dari balik kelihatan banget tuh, udang merah. Ya, udang merah dan badannya paling gede. Makanya kaget banget. Makan tidur aja waktu itu di Jakarta kan. Makan pagi, bangun olahraga 30 menit, terus habis sarapan latihan, udah sehari tuh kurang lebih 8 jam latihannya. Jadi ya di sela-sela latihan tuh ya makan siang, ngemil, balik lagi ke setelah selesai latihan balik lagi ke asrama, mandi, makan malam, latihan lagi. Jadi olahraganya bisa dibilang sedikit banget. Jadi ya udah asli penggemukan waktu itu satu bulan. Tapi ya ilmunya lumayan banyak banget dapetnya, luar biasa. Kalau selama persiapan sendiri sebagai namanya apa ya, Gita Bahana Nusantara ya kalau kayaknya nggak berubah. Ya. Kan nggak berubah ya namanya hingga sekarang. Ya, nggak berubah sampai sekarang. Nah, itu selama gladi memang hanya khusus di asrama atau nggak sempat ke Istana Merdeka gitu? Kalau gladi memang kita kalau pada saat kita latihan itu kan ada kita latihan parsial namanya kan. Latihan parsial itu ya choir sama choir aja, paduan suara aja. Terus itu pun paduan suaranya jadi dibagi jadi 4 divisi umum, yaitu sopran, alto, tenor sama bass gitu. Jadi kalau beli dulu kan kebetulan di tenornya pada saat itu, tapi posisinya di tenor, dipindah-pindah sana sini karena harus ya saling support lah pada saat itu gitu. Ya karena ada beberapa yang memang ya gimana ya, kita bilang nggak semua orang yang datang, permasalahan pada saat itu di sana tidak semua orang yang datang ke Jakarta itu memang niatnya untuk memang benar-benar belajar dan memang benar-benar benar-benar sungguh-sungguh untuk nyanyi gitu loh. Gitu. Banyak kan apa di jalan-jalan?
Ya, ya kayaknya sih begitu gitu loh. Tapi kalau untuk beli pribadi karena beli mikir juga, aduh udah dibiayain sama pemerintah, bawa nama Bali, malu pada saat itu kalau seandainya kita nggak bisa ngasih yang terbaik gitu loh. Betul. Jadi bener pada saat itu kalau bisa bilang tuh saya mungkin salah satu di antara sedikit peserta yang bermodal dengkul gitu loh. Bermodal dengkul maksudnya tuh saya tuh bener-bener buta notasi balo pada saat itu, buta semua sign-signnya itu. Pada saat di audisi pun saya notasi angka pada saat itu, Bali itu kan di notasi angka itu pun ya sedikit paham gitu pada saat itu, sedikit banget paham. Jadi karena juga kebetulan ya bisa pada saat itu menyanyikan lagunya juga secara mungkin dinilainya juga kemampuan saya sih lebih banyak ke natural ya, lebih banyak ke kayak ya bakat alam gitulah, bahasa ininya umumnya. Ya sama dapat teori sedikit, pada saat audisi itu tahu teori sedikit, tapi pada saat bener-bener Jakarta tuh di sana baru saya ngerasa aduh nggak tahu apa gitu. Jadi malu sama Provinsi Bali, udah dibiayain, udah dikasih fasilitas dan segala macam, masa nggak jadi gitu loh, masa nggak dapet ilmu apa-apa, masa nggak bisa sih lebih baik dari sebelum berangkat. Jadi ya pada saat itu saya benar-benar fokus untuk belajar pada saat itu, nggak ada waktu untuk yang lain-lain. Iya. Jadi sementara ada beberapa temen yang mungkin mereka sudah bisa, atau mungkin mereka juga memang niatnya pada saat di Jakarta tuh ya jalan-jalan atau apa, ya mereka lanjut dengan aktivitasnya. Saya lanjut dengan aktivitas saya, ya saya nanya-nanya sama teman-teman yang lebih tahu, sama anak-anak orkestra terutama, nanya-nanya jadi unsur-unsur dari notasi itu semua yang saya tanyakan. Jadi dari kurang lebih 3 minggu latihan dari nol dan nggak tahu apa-apa sama sekali, sampai akhirnya saya bisa baca notasi itu tanpa harus meraba-raba nada lagi. Jadi seperti itu perkembangannya, karena memang latihan artinya saya mengusahakan gitu sih. Dan tapi itu jadi pelajaran yang seru ya. Dan dari itu juga Bleas menjadi semacam terpacu begitu setelah pengalaman itu? Oh ya, pastinya terpacu. Jadi gimana ya? Jadi saya tuh senang aktivitas musik gitu. Cuman tapi saya bukan tipe orang yang kayak selebritis gitu loh. Senang nonjolin diri, narsis dan lain sebagainya. Saya bukan tipe orang yang seperti itu gitu. Saya lebih senang berkarya gitu. Jadi pada saat gimana saya akan menyuarakan karya saya gitu. Bukan istilahnya kayak saya nggak nguber popularitas, cuman kalau saya populer itu efek samping aja gitu loh. Jadi mindset saya sih seperti itu dari dulu gitu loh. Populer itu kan karya saya yang populer, bukan diri saya gitu loh. Berarti boleh dibilang kualitas karya ketimbang kuantitas ya, kuantitas pribadi maksudnya. Tingkat keterkenalan gitu ya. Ya, jadi kayak ya intinya tuh kamu buat sesuatu dulu, buat sesuatu yang bermanfaat, atau ya bikin istilahnya bisa dinikmati sama orang-orang. Betul. Dan bisa bikin orang itu lebih istilahnya lebih baik hidupnya gitu. Jadi di sana kalau kamu udah berhasil buat itu, pasti artinya kalau dan orang-orang bisa momennya itu tepat, jadi semua akan menikmati itu, kamu akan terkenal gitu loh. Karyamu dan kamu gitu loh. Iya. Jadi satu lah istilahnya. Jadi dan satu lagi, pada saat kamu terkenal pun, karyamu dikenal pun, kamu juga santai aja, nggak ngerasa jadi orang yang hebat atau gimana, karena fokusmu ya berkarya gitu loh. Betul. Bukan. Jadi kalau kita fokus kita buat terkenal, jadi dikit-dikit pasti kita jaim. Apa yang kita liatin di luar belum tentu sama apa yang ada di dalam hati kita gitu loh. Jadi itu sih menurut saya pribadi gitu loh. Jadi saya tuh kepengennya
tergantung orangnya sih, tapi kalau saya pribadi kepengennya ya saya yang di luar sama yang di dalam itu sama aja gitu. Iya. Istilahnya utuh dengan Astika yang dulu gitu ya. Iya, biasa aja gitu. Jadi ya pokoknya apa adanya itu lebih enak gitu loh. Oke. Gitu. Nah, jadi posisi waktu itu mengisi Gita Bahana itu kalau nggak salah Lias kan udah kuliah ya? Ya, baru waktu itu semester 2 naik ke 3. Ya. Waktu itu diizinkan cuti atau gimana? Ya, diizinkan cuti, otomatis diizinkan cuti dari pihak kampus. Jadi karena istilahnya ada tugas dari perwakilan daripada provinsi gitu loh. Jadi dan kebetulan juga waktu itu kan kuliahnya di universitas negeri juga. Jadi ya mereka memahami gitu loh. Iya. Ya, dan di sisi lain juga ada pertolongan juga sih dari ada teman-teman dekat yang pada saat orang ngurus kuliah, saya waktu itu kalau nggak salah masih di Beijing kalau nggak salah pada saat itu. Ya karena setelah di Gita Bahana ini ada audisi lagi pada saat itu, ada Festival Seni Asia yang ke-6. Yeah. Dan kebetulan saya lolos lagi pada saat itu gitu loh. Wow. Ya, jadi di waktu itu festivalnya sih di Changchun di Cina pada saat itu. Gitu. Jadi pada saat saya dinyatakan lolos itu terus saya telepon teman dekat saya yang di kampus gitu. Jadi untuk membantu begitu ya. Kalau ada apa-apa tolong bantu urus dulu deh sebentar. Gitu. Saya minta tolong dan akhirnya ya dengan untungnya mereka baik hati gitu loh. Jadi saya terbantu sekali gitu. Kalau nggak gitu mungkin bisa cutinya lebih lama, bisa 1 semester. Benar. Oke. Ya. Nah, bicara itu salah satu nostalgia yang boleh dibilang berkesan ya, karena kan sangat mewakili daerah soalnya kan. Ya mewakili daerah, mewakili negara juga pada saat itu. Ditonton seluruh Indonesia, termasuk saya yang kaget sampai teriak loh, Lias, orang tujuannya nonton siapa kok tiba-tiba ada ini gitu. Ya. Jadi agak berkesan di memori gitu loh. Ya. Dan saya tahu. Iya, dan saya tahu banget itu baju dipakai waktu PSR. Ya, itu ada kalau nggak salah itu ada dua busana sih ya betul. Ya. Ada satu memang pakai PSR memang, ada satunya memang kayak payas agung gitu kayak orang nikah gitu loh. Betul, ganti habis itu. Ya, kurang lebihnya sih seperti itu. Nah, ngomong-ngomong nostalgia, tadi ingat PSR karena dulu ikut lomba nyanyi, tapi Gita Bahana menjadi kesan yang kuat ya. Oke, sebelum saya tanya masalah kawan-kawannya di sana, saya ingin nunjukin sesuatu nih. Tolong jangan kaget. Tolong jangan kaget. Siap. Wah. Apa itu? Asik. Aduh. Ya. Aduh. Asik. Makanya dari bulan 3 bulan lalu tuh saya pengen ngundang podcast itu sebenarnya karena saya nemu foto itu, wah kayak menarik nih kalau ngundang. Ya, tapi sorry loh, lumayan nih waktunya 3 bulan ini belum jadi dari COVID belum masuk sampai sekarang di pandemi lah. Tapi akhirnya ya bisa juga sih kesempatan walaupun lewat ini lewat virtual. Soalnya gini, saya kan pindah rumah jadi rapiin barang. Sampai dulu kan ya karena tugas dokumentasi lah ya, tugas waktu SMA, OSIS gitu kan. Itu semua saya kaget, semua foto, wah ini orang-orang pasti pengen nih foto-foto ini. Orang nggak kepunyaan. Ketemulah foto beli as itu. Ya. Semoga bisa mengingatkan masa lalu ya. Oh. Ya. Tuh masa lalu yang ini tuh, masa lalu yang penuh warna-warni. Asik. Ya. Tapi memang senang biru dongker atau gimana nih sekarang aja pakai biru dongker nih? Nggak tahu, lagi pengen aja, moodnya lagi pengen. Oke. Nah, balik lagi ke Gita Bahana tadi. Itu kan seluruh Indonesia segala macam yang mewakili masing-masing daerah.
Banyak kawan dong, masih berhubungan atau gimana sampai sekarang? Oh, masih ada beberapa kawan yang masih berhubungan dan ada beberapa dari mereka yang udah tinggal di luar. Ya di New York sih ada teman dari Manado itu tinggal di New York 2 orang dan sekarang lagi stay at home karena mereka harus kan di sana paling parah itu. Betul. Parah pandemi COVID-nya. Terus ada juga beberapa teman-teman yang kita masih aktif kok di grup. Jadi kita masih aktif di grup teman-teman di Jakarta dan seluruh Indonesia juga. Jadi kayak Purna GBN gitu ada namanya. Iya. Jadi kita masih saling kontak kok, masih berusaha saling support. Nah dari semua itu selain Blias, kawan-kawannya ada juga yang artinya terjun ke dunia musik juga, di entertain juga. Oh ada. Ya jadi kalau teman-teman yang buat ajak bareng kita bahana. Jadi ada yang udah jadi juga sekarang yang ngambil industri MC jadi MC wedding. Terus habis itu ada yang si Anggi itu, terus habis itu si Fanny namanya. Jadi dia ambil industri wedding juga, choir. Itu terus habis itu siapa lagi? Oh, kalau yang satu ini dia sempat ikut ajang pencari bakat KDI, Mirah namanya, Mirah KDI. Jadi dia yang saya ajak bareng-bareng ke Beijing pada saat itu. Jadi di antara 6 kontestan Bali itu 2 yang lolos. Jadi ya itu persaingannya cukup ketat dan kebetulan saya dan Mirah itu yang lolos gitu. Jadi kalau dari adik kelas yang di bawah itu ada namanya Sancita kalau tahu. Oh iya, tentu tahu lah ya. Dia ambil MC sama ambil singer juga dan sering kerja bareng akustika juga, Pak. Ya, sering bareng gitu ya. Ya, jadi kalau yang ikut KDI tadi Mira berarti memang dari Beijing ikut lagi gitu ya. Ya, dari Beijing ikut lagi. Jadi setelah itu dia ada kayaknya entah setahun atau 2 tahun setelahnya ya. Dan itu pun juga orang kita kalau pada saat kita di Gita Bahana Nusantara itu kan kita latihannya itu latihan klasik. Musik yang diambil kan musik klasik seriosa, jadi seperti itu. Dan dia itu cukup cukup berani mengambil langkah untuk mempelajari dangdut. Tapi dia sukses loh di dangdut. Tetapi saya akui dia sukses loh. Maksudnya sukses dalam artian gini. Jadi dia bisa masuk ke dalam masuk dan memahami aturan dangdut. Ya, jadi masuk dan memahami aturan dangdut itu luar biasa. Itu walaupun sekarang dia udah nggak nyanyi lagi, nggak maksudnya tidak aktif di panggung ya. Lebih kayak ke pengusaha alat kecantikan dia sama punya salon juga itu Mira aktivitasnya seperti itu dan saya masih kontak sama dia kok sampai sekarang. Oke. Nah kalau Blia sendiri ini di bidang musik sendiri apa pernah kepikiran untuk kontestasi yang dulu Indonesian Idol atau apa sebenarnya dulu? Oh ya, jadi dulu abisnya dari Gita Bahana Nusantara itu tahun 2005 saya nyoba ikut audisi AFI. Ya, AFI itu masuk ke 20 besar. Jadi masuk ke 20 besar AFI. Pada saat naik dari 20 ke 5 besar itu saya nggak lolos. Usut punya usut ternyata gitu. Ya artinya ada salah satu juri pada saat itu tertarik dengan saya, cuman dia tuh lebih tertarik kalau saya tuh menjadi pengajar. Oke. Iya, jadi kebetulan kakak dari salah satu juri tersebut, saya nggak mau sebut nama ya. Jadi kalau kakak dari salah satu juri tersebut akan membuka sekolah musik di Bali. Jadi berharap Bli untuk jadi pengajar di sana ya, bukan? Iya, ya bukan untuk lolos jadi AFI gitu. Entah apa pertimbangannya dia gitu. Cuman akhirnya akhirnya saya nggak lolos, tapi akhirnya saya ikut audisi lagi untuk di ininya, jadi di sekolah musik itu. Jadi dan saya lolos. Pada saat itu saya jadi guru paling muda. Umur 19 tahun pada saat itu. Ya, umur 19 tahun saya udah mulai ngajar vokal waktu itu karena kebetulan dapat ilmunya pada saat Gita Bahana Nusantara ini. Jadi kayak
sambung menyambung semua. Jadi setelah itu saya mulai aktivitas baru saya sebagai pengajar gitu, dan cukup lama kok saya ngajar, 7 tahun saya ngajar di sana. Berarti kan juga selama ngajar juga otomatis kan Blias juga pastinya kerasa juga, ibaratnya kita mengajar tapi secara langsung juga mengajar diri juga ya, mengasah terus jadi. Iya. Jadi apa ya, menjadi guru itu sebenarnya menjadi murid secara tidak langsung. Jadi proses belajar sama mengajar itu jadi proses perputarannya sama kok. Iya. Jadi kita belajar tapi kita mengajar tapi kita belajar juga. Jadi kita ngajar apa yang kita tahu, kita belajar apa yang kita tidak tahu dari murid itu ya, dari psikologi muridnya, apakah dia cocok masuk yang ini. Nah, itu personal. Jadi kita belajarnya tuh belajar ke psikologi siswa, gimana caranya biar ilmu ini masuk, biar dia tuh jadi setiap guru tuh kan kayak punya target berbeda-beda. Kalau untuk saya pribadi, target saya pribadi, murid itu menjadi seperti apa yang memang dia seharusnya gitu. Iya. Ya, jadi setiap orang kan kayak punya warnanya dia masing-masing, colornya dia masing-masing. Nah, di sana ada saya fokusnya membentuk colornya dia, membentuk karakter suaranya dia. Jadi seperti itu. Spirit istilahnya, walaupun kamu nggak jadi penyanyi yang profesional, tetapi kamu tahu bagaimana bernyanyi yang benar. Iya. Jadi paling nggak nanti itu berguna untuk anak-anakmu gitu loh, atau orang-orang di sekitarmu gitu loh. Yang memang pingin masuk ke bidang musik itu juga ya. Iya, mau yang pengen dia sampai jadi serius, jadi pro, atau mau jadi dia cuma buat suka-suka. Tapi yang jelas kalau bernyanyi benar itu kita otomatis memberikan berkat gitu loh, jadinya buat orang-orang yang dengar suara kita kan gitu. Gitu. Nah, jadi Blias kan ini kan berarti udah lama banget, dari umur 19 tahun sampai sekarang di dunia musik. Selama berkarya itu saya belum tahu nih ya, karena saya baru kan pulang ke Bali gitu kan. Iya. Ada selama ini lagu-lagu yang menciptakan lagu sendiri atau lebih banyak bawain lagu orang? Banyakan bawa lagu orang, tapi ada menciptakan beberapa lagu sendiri gitu. Jadi saya pribadi sih gitu, kalau untuk saya pribadi gitu. Jadi saya punya istilahnya, mungkin bilang ekspektasi ya. Saya punya ekspektasi tinggi untuk lagu saya sendiri. Jadi saya banyak ngarang lagu, tapi hanya 2 aja yang saya publish gitu. Kenapa tuh? Karena saya menganggap 2 lagu itu yang paling layak, walaupun menurut di mata saya ini masih kurang, tapi ya udahlah saya ini. Dan kebetulan pada saat itu 3 lagunya yang saya upload itu. Jadi dan lagu yang saya rilis 3 lagu itu, salah satunya itu lolos pada saat itu major label di satu label nasional yang bernaung di salah satu chain restoran fast food Indonesia. Saya nggak mau bilang merek apa. Gitu. Jadi saya lolos di sana, cuman nggak saya ambil. Dan pada saat audisi itu saya dinilai lagu-lagu saya itu, yang nilai lagu saya itu, lagu saya dan beberapa band-band yang memang audisi ya. Itu yang nilai itu pada saat itu Baby Romeo, Melly Guslau sama Ahmad Dhani pada saat itu. Dan lagu saya lolos. Ya. Jadi di sana saya mulai yakin. Ya. Musisi kaliber top semua lah pada saat itu. Jadi di sana saya mulai yakin bahwa ternyata lagu saya diterima, mereka pun meloloskan lagu saya gitu. Iya. Lalu sampai sekarang masih menciptakan lagu juga? Kalau sekarang sih belum ada nyiptain lagu, saya lebih suka nulis sekarang. Nulis macam-macam apa aja. Oke. Ya kayak nulis quotes kehidupan gitu. Jadi quotes kehidupan berdasarkan pengalaman saya sendiri. Terus habis itu kadang kalau gimana saya lebih banyak kalau pengen cerita curhat itu, jadi curhatnya lewat kertas aja. Iya. Ya, jadi ini lama-lama jadi penulis nih, tulis buku. Nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Tapi kalau
baca sih memang suka baca, dari nggak suka baca sampai suka baca sih artinya. Dari nyoba gitu. Di koleksi buku juga kebetulan ada di sini. Oh, wah, kayaknya nanti kita boleh ngobrolin deh masalah buku ini. Boleh, karena saya juga suka juga koleksi buku. Ya. Cuman perpusnya aja yang nggak kesampean nih. Kenapa? Untuk bikin perpusnya aja belum kesampean. Oh ya, saya ada perpus kecil kalau boleh dilihat. Nah, waduh. Sorry. Kok taruh ya? Ini ya. Kurang jelas ya. Iya, kurang jelas. Gak apa-apa. Tapi udah kelihatan banyak banget nih. Saya kalah deh. Oh, udah kelihatan. Loh, saya pingin banget loh punya. Boleh dibilang ini kayak mini perpustakaan ya. Asik banget tuh kayaknya. Iya. Kurang lebih sih. Wah, asik. Gitu. Wah, bikin syairi nih. Gitu. Bikin syairi. Saya pingin banget yang segitu. Iya, pelan-pelan aja. Pasti terwujud. Iya. Nah, apa namanya? Oke, tadi masalah cipta lagu juga ke sana. Nah, kemudian sekarang nulis-nulis, tentang nulis-nulis. Boleh dibilang dulu apa namanya? Ada selama Blias menyanyi dari remaja, dari kecil ya, dari balita tadi ya. Iya. Ada sesuatu yang istilahnya boleh dibilang impiannya Blias, yang khayalannya waktu kecil, boleh dibilang mungkin impian atau segala macam, yang terwujud nggak setelah proses lama ini sampai sekarang? Oh, ya. Kalau yang impian yang terwujud itu, kalau dari yang kecil sampai sekarang, sebenarnya hampir semuanya terwujud. Hampir semuanya. Serius, hampir semuanya terwujud. Karena setelah tak pikir-pikir lagi, setelah tak flashback gitu, jadi ternyata apa yang tak pikir secara langsung atau enggak langsung itu, jadi sebagian besar lo terwujud gitu. Sebagian besar itu hampir semua, makanya saya bilang hampir semuanya terwujud gitu. Ada beberapa yang belum terwujud gitu, ada beberapa yang masih dalam proses. Saya yakin itu akan terwujud kok, karena sudah banyak yang terwujud gitu. Iya, menarik ya. Ya, jadi ternyata oke, Mind Power itu keren sekali gitu. Iya. Jadi ya sambungannya jadi ke Mind Power gitu loh. Karena udah inget-inget yang kemarin. Oh iya ya, aku pernah berpikir ini kejadian. Aku pernah berpikir ini kejadian gitu. Jadi itu jadi seperti itu. Cukup banyak yang terjadi. Ya. Nah, di tengah wabah kayak sekarang, kondisi terbatas aktivitas kita, Blias ada rencana mungkin bikin event online begitu sama teman-teman musisi? Oh, kalau event online, teman-teman musisi sudah terlalu banyak yang buat event online. Oh, sudah banyak. Ya, udah cukup banyak ya. Jadi banyak sekali. Jadi saya istilahnya? Saya jadi kalau lihat seperti itu, jadi saya penikmat aja gitu. Ya, jadi saya penikmat event-event mereka. Kalau untuk saya pribadi sih, sementara ini dalam state yang untuk dalam kondisi yang sekarang, dengan state saya yang sekarang, jadi saya berusaha memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk apapun yang memang bisa saya kerjain, dalam artian kerja itu kan bukan cuma kerja yang artinya kerja yang ketik sana ketik sini, bukan seperti itu, tapi kerja itu saya anggap sebagai bagian, misalnya kayak ngumpu pun itu kerja kok. Ngasuh anak. Kita pada ngasuh anak itu kerja. Jadi pada saat kita membahas sesuatu sama istri, kita pun sedang mengerjakan sesuatu pada saat itu. Ya, jadi saya mau memanfaatkan itu. Jadi waktu itu biar karena waktu itu kan jalan terus ya. Waktu itu jalan terus gitu. Jadi manfaatkan itu untuk bisa bikin, ya paling enggak pikiran tuh adem gitu, dia bahagia gitu. Jadi kita berpikir sederhana tapi bikin kita tuh happy sama orang sama yang di sekitar kita happy, karena kita udah sering di rumah. Jadi karena kan memang tujuan utama kita ya pasti happy kan, bahagia itu sendiri. Inner happy, jadi kayak gitu. Iya. Nah, terakhir penutup nih, sebagai penutup, karena setiap saya ngundang yang musik di podcast saya itu harus nyanyi. Coba lagu yang tadi yang diterima oleh Baby Romeo, Melly Guslo itu, boleh dong. Saya kan belum pernah dengar. Jangan suruh saya nonton studio dulu ya, nggak apa-apa ya. Oke, nggak apa-apa. Dulu ya.
kita selalu merajut cinta bersama-samanya. Karena aku dan kamu biar satu dalam cinta. Kita yang rasa, kita yang bahagia. Hanya dirimu, diriku, kau tercipta hanya untukku. 'Cause we're always in love. Kurang lebih seperti itu. Oke. Ya. Tapi makasih banyak nih, pantesan ya. Lebih ini boleh dibilang kayak pop jazz gitu ya, bukan ya? Ya. Iya, pop jazz kalau ya. dibilang rata ya apa ya? Ya lebih ke sana lah, groove lah kita bisa bilang. Ada sedikit groove-nya. Jadi ini kan versi pianonya aja. Jadi kalau mau dengerin yang versi ini cek IG saya aja langsung. Oh, oke. Bukan di YouTube ya? Enggak, di YouTube belum, karena apa, waktu itu mau bikin video klip nggak jadi akhirnya jadi sekarang. Jadi ya udah audionya doang. Iya. Tapi nggak apa-apa. Pop jazz menarik banget ya, setidaknya saya bisa nebak lah ya. Ya. Oke. Ya. Siap, Blias. Makasih banyak buat waktunya udah ngobrol di podcast RLUP. Semoga bisa menghibur juga ini para pendengar podcast saya juga ya, dengan lagunya tadi. Nanti kapan kalau ada waktu kita ngobrolin soal buku-buku tadi, kayak menarik tuh. Siap, boleh. Oke. Tadi dengan topik buku ya. Oke, makasih banyak Blias.